kecuali Allah, yaitu adalah kematian. Dan ini kita tidak tahu sama sekali, dan usia ini memang hak mutlak milik Allah, dan kematian ini pantas untuk berapapun umurnya, apapun keadaannya. Yang sehat belum tentu tidak dipilih, sementara yang sakit pun belum tentu akan segera diambil oleh Allah, tidak. Tapi semuanya adalah rahasia Allah. Namun demikian, kita sebagai orang yang beriman tetap berusaha untuk menjaga kesehatan kita, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Di antaranya adalah kita berusaha untuk mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah yang kecil ataupun yang besar, semuanya yang dicontohkan oleh Rasulullah ini adalah sangatlah baik untuk kita, untuk kesehatan kita lahir dan batin, sangat luar biasa. Ini kami menyampaikan tidak segan-segannya, mau dibilang jorok ya monggo, tapi yang jelas ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus disampaikan. Memang beberapa waktu yang lalu pernah kita singgung, hari ini budayanya orang-orang tua tidak seperti masa muda mereka dahulu. Dulu ketika menjelang sholat 5 waktu, sering terjadi orang-orang tua kita ini nyun sewu melepas katok kolore menjelang sholat jamaah, terus ditaruh di jereng neng dhuwur beduk atau neng pojokan masjid. Itu sering terjadi dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa mereka melepas celana dalamnya, celana kolornya sebelum sholat? Ternyata rahasianya adalah satu, mereka sangat berhati-hati menjaga diri, jangan-jangan ada setetes najis yang juga ikut ibadah sholat. Apa akibatnya jika ada setetes najis mengikuti sholat? Otomatis sholatnya tidak dibenarkan. Kenapa? Karena masih membawa najis. Sekarang lebih canggih lagi, karena ya maaf, budaya pakaian sekarang tidak seperti masa mudanya orang-orang tua sekarang. Dahulu 20, 30, 40 tahun yang lalu mungkin masih ada kemungkinan setetes najis itu ikut dalam menetes di dalam celananya. Tapi sekarang lebih canggih lagi. Namun demikian, jika kita berhati-hati, ternyata ada sebuah hadis ajaran Rasulullah yang kayaknya jorok, tapi ini harus disampaikan. Bagi seorang laki-laki, at-ta'athuru thalatha marrat. Kalau untuk orang putri, at-ta'annuh thalatha marrat. Nek wong putri didehen sambil ditekankan perutnya, itu ternyata menuntaskan sisa-sisa air seni yang belum sempat keluar, supaya ketika untuk berdiri, untuk beribadah tidak lagi menetes. Untuk orang laki-laki, semua kaum Hawa, semua kaum Adam, orang laki-laki sunnahnya apa? At-ta'atsur, dipelurut, ya, dipelurut mulai pangkal sampai ujung, supaya apa? Tidak ada lagi sisa-sisa air seni, apalagi menetes di pakaian yang kemudian ikut sholat. Bagaimana keadaan sholat kita jika masih ada setetes air seni yang mengikutinya? Tentu sholat kita tidak benar, tidak sah. Jamaah sholat Idul Fitri lalim nah orang waya Idul Fitri ya. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah, ini satu. Ternyata jika ini dibiasakan, insya Allah saluran air seni itu akan bersih dari air seni dan tidak mengendap di sepanjang
saluran. Maka pantaslah jika tidak terbiasa dengan sunnah yang ini, akan terbentuk sebuah penyakit yang namanya penyakit kanker prostat. Salurannya tersumbat. Tersumbat diakibatkan karena saking seringnya menumpuk sisa-sisa air seni, menghambat perjalanan air seni. Prostat luar biasa. Masya Allah, 1444 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengajarkan kita. Ternyata ajarannya ini adalah untuk diantaranya adalah untuk menghindari penyakit prostat. Luar biasa. Belum sunnah-sunnah yang lain. Masih banyak sekali sunnah-sunnah yang perlu kita kerjakan yang efeknya adalah positif untuk kesehatan kita. Apalagi termasuk wudhu. Banyak anak-anak kita, generasi muda kita, wudhu ini sampai naik, sementing capur-capurut, aplek-aplek, cepet-cepetan, batoknya dikeplek-plek. Kupingnya pun juga wudhunya cuma diciweli pucuk kuping. Nah, siapa ini yang mengajarkan? Apalagi dengan menendang air yang sedang mancur dari pancuran, ditendang-tendangkan sementara tidak dibasuh ataupun tidak digosok, terutama di antara jari jemari kaki dan juga di bagian apa jenenge itu? Ngisor polok niku napa jenenge? Dhuwure tungkak niku. Niku kan ada lubangnya. Yang itu agak susah untuk basah. Saya meneh nek wis ngapalen iku perlu digosoki. Nek enggak digosok ya ora teles. Jika wudhunya saja masih ada yang belang, otomatis wudhunya sah atau tidak? Tidak sah. Pinter anak-anak MI. Tidak sah. Jika wudhunya saja tidak sah, bagaimana sholatnya? Tidak sah. Jika sholatnya tidak sah, itu apa artinya? Ya podo wae, podo artinya ora sholat. Apa nilainya jika kita tidak sholat? Masya Allah, luar biasa. Artinya begini, wudhu meskipun kelihatannya sederhana, tapi itu luar biasa. Semenjak kita membasuhkan telapak tangan di sela-sela jari ini perlu kita basuh, kita gosok-gosokkan seperti kaya wong pijet ya. Orang pijet refleksi kayaknya sering dibasuh-basuh kayak gini. Ya. Ini luar biasa sensasinya untuk kesehatan kita. Ya. Belum lagi ke berkumur. Berkumur luar biasa. Menghilangkan sisa-sisa selilit yang masih nyepit di antara gigi-gigi. Belum lagi alistinsyak. Kemarin sempat disebutkan alistinsyak. Jika orang butuh gurah, sebenarnya itu mudah solusinya. Jika berwudu sering-sering memasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan, disemprotkan, itu insya Allah akan membersihkan rongga-rongga yang di belakang hidung, dan itu luas. Bolong iki akeh. Jika tidak pernah memasukkan air ke dalam hidung kemudian katakanlah tidak pernah alistinsyak, apa yang terjadi? Nggih nyun sewu. Yang sing jenenge umbel iki ora mung sing metu tok, tapi sing mengendap di belakang hidung itu banyak. Nggih. Kena es saja sudah mencair kudu mili terus. Sing enggak mili niku banyak sing di belakang hidung. Jika itu menumpuk, jangan kaget pernapasan terganggu. Sampai harus dioperasi, padahal operasi yang diinginkan hanya mengorek ataupun membersihkan sisa-sisa ingus yang sudah mengeras. Nah, padahal semua itu solusinya hanya dengan istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung kemudian disemprotke, disisekke. Insya Allah bersih hidung kita.
bukan bersih dari ingus saja, tidak. Tapi juga setan-setan yang berbentuk jin yang hinggap di lubang-lubang tubuh kita juga ikut keluar. Makanya kalau orang yang sudah terganggu pernapasannya minta digurah supaya air liurnya air ingusnya itu supaya keluar. Nah, memang itu baik, tapi insya Allah yang lebih bagus lagi jika kita mensegerakan ataupun merutinkan al-istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan, dan itu ada di gerakan wudhu. Belum lagi mengusap wajah. Ternyata mengusapkan ke wajah ini adalah pijetan yang luar biasa. Kulit yang di wajah akan menjadi lebih ceria. Lebih-lebih lagi jika itu ditambahi dengan doa ketika membasuh setiap bagian wudhu. Allahumma bayyid wajhi yawma tubayyid wujuha awliya, la tusawwid wajhi yawma tusawwid wujuha a'daik. Ya Allah, putihkanlah wajahku ketika engkau memutihkan wajah-wajah para walimu, dan janganlah engkau hitamkan wajahku ya Allah ketika engkau menghitamkan wajah-wajah musuh-musuhmu. Itu salah satu doa ketika di dalam wudhu. Belum lagi ketika membasuh rambut ataupun kepala. Anak-anak biasanya kalau tidak dapat pelajaran ataupun ketika diajari kok nggak tekno, biasanya wudhune basuh rambut itu cuma dikeplaki tok gini. Ini salah, tidak benar, ya, tidak benar. Yang betul tanya pada ustadz, pada pak guru, bu guru, insya Allah akan diajari. Alhamdulillah kalau di MI sini selalu diajarkan dari nol sampai sholatnya selalu ditertibkan, masya Allah, luar biasa. Nah, ketika kita membasuhkan tangan, mensisirkan ke rambut, ini kan pijetan yang luar biasa. Insya Allah ini juga akan menghindari yang namanya migrain. Nah, enggak percaya jenengan spa ataupun salon sebelum dikeramasi itu kan dipijit-pijiti. Enak mboten? Oh, enak. Jane enggak perlu golek tukang pijet sirah, pijeti dhewe iku enak itu. Belum lagi yang di telinga. Telinga ini syaratnya luar biasa, termasuk orang sakit gigi. Orang sakit gigi daun telinganya ini dipijit-pijiti, insya Allah sakit giginya akan berkurang. Karena darahnya menjadi lancar. Ini. Tapi ya jangan yang salah, wudhu cuma ciweli daun telinga yang bagian bawah, tidak seperti itu. Ya. Ini alhamdulillah, insya Allah sunnah yang diberikan oleh Rasulullah SAW berupa wudhu ataupun persyaratan-persyaratan yang mutlak dikerjakan sebelum sholat itu luar biasa manfaat untuk kesehatan kita, luar biasa. Itu mudah-mudahan sekelumit uraian ini mengingatkan saya pribadi untuk lebih mendalami lagi, dan sebagai pengingat untuk para hadirin yang hadir di Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan lain waktu masih ada kesempatan lagi dan dimudahkan untuk belajar lagi. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Wajib untuk belajar, wajib untuk semua muslim. Bahkan sejak buayan, saya masih ingat pelajarannya Pak Yazid, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu sejak buayan ibu lahir cengar sampai masuk liang lahat. Artinya apa? Sepanjang hayat di kandung badan kita masih mempunyai kewajiban untuk belajar. Nek wis tuwek ngene iki urung karuan nek wis pinter. Nggih. Urung karuan nek pinter. Ternyata yang muda-muda juga banyak yang lebih pinter. Kita perlu belajar dari mereka, dari siapapun. Insyaallah Allah meridhoi apa yang kita kerjakan dan diberi kekuatan untuk mengerjakan ibadah selama bulan Ramadan.